Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya. Oke, selamat malam. Saya ucapkan untuk seluruh penikmat seni yang menonton secara daring maupun langsung. Jadi perkenalkan, nama saya Kadek Karunyarta. Saya mahasiswa tari semester 8. Hari ini saya akan memandu jalannya diskusi karya yang akan dilaksanakan langsung live di kanal YouTube Tari Art. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh himpunan mahasiswa jurusan tari dan prodi tari, karena walaupun situasi dalam masa pandemi ini prodi tari beserta himpunan mahasiswa jurusan tari tetap konsisten menjalankan acara bulan menari. Baik, agar tidak panjang lebar, sebelumnya ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Sebelumnya mari kita mengenalkan ketiga koreografer penyaji karya yang sudah ada di samping saya. Mungkin bisa kenalan dulu sama teman-temannya di daringnya di YouTube. Mungkin dari pojok kiri saya, adik ceweknya, dikenalkan diri dulu. Kenalkan diri, nama instansi dan nama instansi atau komunitas serta judul karyanya. Terima kasih. Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Yuwari Triwiranti. Di sini saya sebagai perwakilan dari teman-teman komunitas Taruna Wanira. Jadi pada bulan menari kali ini kami mempersembahkan karya tari yang berjudul Yuti Rupa. Oke, selanjutnya. Om Swastiastu, saya Iwayani Kakar Kamidana dari SMK Negeri 3 Sukawati. Ya, judul karya? Dalam kesempatan kali ini saya Judul karyanya membawakan karya yang berjudul Cokordo Api Barong. Cokordo Api Barong nih, semua. Yuk, selanjutnya. Om Swastiastu. Semua atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Eka Dek Dwi Permana Putra, bisa dipanggil Dek Dwi. Di sini saya mempersembahkan karya yang berjudul Mau Rasa Suksema. Oke, jadi itulah tiga koreografer atau penyaji pada malam hari ini. Nah, sebelum saya membuka sesi tanya jawab pada hari ini, diskusi hari ini, saya juga ingin bertanya tentang proses. Jadi singkatnya, berapa lama sih kalian berproses untuk mewujudkan karya tari yang luar biasa tadi yang sudah ditampilkan di kanal YouTube Tari Art? Mungkin dari Kadek Dwi bisa dijawab berapa lama prosesnya? Apakah ada kendala atau bagaimana? Silakan dijawab mungkin. Oke, semua atas waktunya yang diberikan. Di sini kami dengan teman-teman penari juga berproses selama 1 minggu karena ada kendala sedikit di dalam perbincangan di kelas saya. Karena di bulan ini sebenarnya bukan Tiang yang mengajukan diri, Tiang cuma cadangan untuk teman karena temannya ada berhalangan tidak bisa mengikuti bulan menari bulan ini. Jadi saya yang menggantikan. Sebenarnya ada kendala sedikit tentang proses saya yang terjangkau. Di sini saya berproses 1 minggu dan untungnya saya dan teman-teman bisa berbincang untuk mengambil rekaman ini dengan cara mengambil close up atau yang bisa dibilang sinematografi. Sukses. Oke, jadi kendalanya masalah waktu ya, terutama ya. Oke, mungkin selanjutnya dari Yanik ya, mungkin dijelaskan sedikit berapa lama proses pembuatan karya ini, terus apa kendalanya mungkin ya, silakan. Saya berproses 1 minggu kalau saya. Untuk kendala, saya kendala di tempat karena masa pandemi
susah untuk memegang tempat latihan. Jadi kendalanya masalah tempat nih. Oke, singkat-singkat. Oh, nambah prosesnya. Satu minggu luar biasa fotografernya semuanya. Mungkin nantinya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk proses karya Niti Rupa ini kami dari komunitas sudah menyiapkan kurang lebih 1 bulan yang lalu. Karena sebenarnya kami ingin ikut berpartisipasi di bulan lalu, tapi karena dikabarkan bahwa acara itu virtual, jadi kami mundur gitu. Dan untuk masalah kendala, mungkin kendala yang kami alami yaitu ketika kami menyatukan pemikiran teman satu dengan teman lainnya. Tetapi untungnya ada pembina kami yang menengahi kami dan mencari jalan keluar bersama. Oke. Jadi semuanya sama-sama satu ya prosesnya, ada 1 minggu, ada 1 bulan ya. Jadi luar biasa. Ya walaupun di sini kita kendala masalah tempat, masalah waktu, tapi itulah seni, tidak bisa dibendung ya pada intinya itu. Oke, langsung saja saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang sesi pertama saya mempersilahkan 3 pertanyaan. Ya mungkin dari pihak panitia mungkin bisa ikut melihat, mungkin ada pertanyaan di kanal YouTube. Oke, karena saya rasa belum ada di sini, belum ada di pertanyaan di kanal YouTube. Mungkin dari teman-teman di sini bisa memberikan pertanyaan maupun kita sharing lah bahasanya. Jangan kita seperti sidang ya. Kita sharing di sini, sharing masalah kreativitas, masalah berkarya dan sebagainya. Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan, mungkin saya kasih dulu 3 pertanyaan untuk sesi pertama ini. Mungkin silahkan untuk teman-teman yang bertanya. Oke, silahkan diajukan pertanyaannya. Mungkin di sini, maju di depan biar kelihatan ya. Ya, perkenalkan diri dulu ya. Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya izin mengungkapkan. Jadi saya bertanya kepada karya yang berjudul Cokor Bibarong ya. Mungkin sepengetahuan saya ini kan mengangkat tentang cokor dapi ya, madu. Mungkin sepengetahuan saya pernah menonton dari kreasi barong api. Nah, ini kan dibuat dalam bentuk dari kreasi. Terus kenapa saudara memilih ide ini dan kenapa dituangkan ke dalam bentuk karya tari kontemporer seperti itu? Baik, sekian komentar dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan. Terima kasih. Jadi untuk Yani pertanyaannya, kenapa bisa mengangkat ide ini dan kenapa bisa dituangkan ke dalam karya tari kontemporer seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan mungkin. Karena kemampuan saya belum sejauh itu mengkonsep karya, makanya saya masih mencopot karya yang sudah ada karena masih takut keluar dari zona nyaman. Karena kenapa saya mengambil dalam bentuk kontemporer, karena saya ingin menyanyikan yang beda. Oke, mungkin kenapa Yani mempunyai alasan untuk mengangkat ini, karena Yani tertarik ya terhadap ceritanya. Yang pertama ya tertarik terhadap ceritanya, sehingga Yani memiliki ide untuk menuangkannya ke dalam bentuk karya tari kontemporer. Karena sebelumnya
sudah ada dan bentuk dari tradisi. Ya, jadi di sini ini sudah ada rasa kebaruannya bagi saya, itu bagus ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Edi Krishna. Yang pertama, pertanyaannya adalah secara visual apa sih yang ingin ditunjukkan dalam karya ini atau apa yang ingin difokuskan dalam masing-masing karya, dan seberapa penting menurut koreografer peranan musik bagi karya yang disajikan. Mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan ini. Ini ditujukan untuk semua koreografer. Mungkin dari adik yang di sebelah kiri ya. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Oke. Jadi pertanyaannya secara visual apa yang ingin ditunjukkan dalam karya kalian, dan seberapa penting menurut koreografer peranan musik bagi karya yang disajikan tadi, dan apa yang ingin difokuskan dalam karya kalian. Baik, untuk hal yang difokuskan dalam karya Nyuti Rupa ini, jadi kami kan Nyuti Rupa ini terinspirasi dari cerita Penyalur Larangan, yaitu tari sisya. Dari tari sisya ini jadi menceritakan bagaimana posisi berubah wujud, di mana tari sisya itu sisya yang ngeres, seperti Nike bagusnya. Kalau masalah bagaimana dalam menggabungkan musik Nike, elemen tari itu kan terdiri dari gerak, ruang, dan waktu, seperti Nike. Jadi dalam bergerak itu kita juga harus diiringi dengan irama supaya lebih menyatu dan lebih membangkitkan suasana. Oke, jadi menurut adik, jadi musik itu penting sebagai respon kita, Ya, perangsang kita dalam menuangkan dalam ide gerak. Ya, dan fokusnya adalah Nyuti Rupa tentang perubahan wujud dari sisya itu di cerita Penyalur Larangan. Ya. Oke, ya bagus. Oke, selanjutnya ya. Kalau fokus karyanya, Kalau fokus karya saya mengambil bagaimana barong cat itu diciptakan pertama kali oleh beliau Cokodapi. Dan masalah musik penting dalam sebuah karya karena musik akan membangun suasana atau aura kita saat dibangun atau saat dalam karya. oke, jadi di sini Yannick lebih memfokuskan terhadap proses kreativitas dari Cokodapi, yang merupakan salah satu figur dalam proses kreativitasnya ini. Dan menurut Yannick, musik itu juga penting dalam proses kreativitasnya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kadek Wid. Oke, semua atas waktunya. Di karya saya ini, di karya kami ini, kami memfokuskan untuk bagaimana cara kita mengembangkan suatu gerak tradisi, gerak-gerak ciri khas tradisi. Yang karya ini saya terinspirasi dari tari tradisi tari Jawa. Bagaimana kita bisa mengembangkan gerak tradisi ini supaya terlihat lebih dikembangkan lagi dan dikemas lagi, tetapi tanpa merusak pakem-pakem pada tari tradisi. Dan bagi saya musik itu sangat mendukung dalam karya maupun latihan atau pementasan, karena di sana bisa membangkitkan suasana dalam kita bergerak maupun dalam latihan untuk pementasan. Sukses. Oke. Jadi fokusnya Kadek di sini dalam penyajiannya adalah pengembangan gerak-gerakan tradisi yang dikemas sekarang secara Seni kontemporer, gerak seni kontemporer. gerak seni kontemporer. Oke, jadi pijakannya adalah gerak tradisi di sini. Nah, terus juga sangat penting, musik itu juga sangat penting. Oke, mungkin saya juga ingin memberikan masukan untuk
adik-adik semuanya di sini. Jadi musik itu memang penting. Nah, musik itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah musik eksternal dan yang kedua adalah musik internal. Jadi mungkin nanti yang mau lanjut ke isi dan pasar nanti dapat mata kuliahnya itu. Jadi musik eksternal itu merupakan musik yang berada di luar tubuh kita. Jadi seperti yang kalian pakai tadi, musik MIDI, musik gamelan dan sebagainya. Dan musik internal itu berada di dalam tubuh kita, nafas kita, ya, tempo yang kita bawakan di dalam perasaan kita itu juga termasuk musik itu sebenarnya. Nah, jadi bagi saya pribadi musik itu penting, tapi tergantung sekarang kondisinya mau musik eksternal ataupun musik internal. Dan itu sekadar sharing saya, mungkin jika ada salah mungkin nanti bisa dibenarkan juga oleh pemirsa teman-teman semua. Dan saya lanjut juga untuk pertanyaan kedua dari Utuh Anggra Dano Suko. Di sini pertanyaannya adalah apa yang menginspirasi dari kalian masing-masing? Kelompok mengambil konsep dan ide tersebut. Bagaimana cara kalian menuangkan ide kalian dalam karya itu serta apa filosofi yang bisa dipetik dari karya kalian? Oke. Jadi ya coba yang baca lagi ya. Apa yang menginspirasi dari diri kalian masing-masing mengambil konsep dan ide tersebut? Kenapa ini latar belakang kalian? Kenapa kalian bisa mengambil ide itu? Dan bagaimana cara kalian untuk menuangkan ide itu? Setelah kalian mendapatkan ide itu, bagaimana cara kalian menuangkan serta apa makna filosofi yang terkandung di dalam karya kalian? Pesan yang terkandung di dalam karya kalian mungkin bisa dijawab dari adik dulu yang pertama. Oke, semua untuk pertanyaannya. Di sini saya terinspirasi. Mohon maaf pertanyaannya. Kenapa bisa mengambil ide itu yang tadi? Dan bagaimana cara adik menuangkan ide tersebut dalam media karya dan apa pesan atau filosofi yang terkandung di dalam karyanya adik? Karena Ditya mengambil ide ini karena terinspirasi dari seperti pada kondisi saat ini pandemi. Di sini saya terinspirasi dari tari jauh, di mana yang tari jauh ini sekarang diperlombakan atau di pementasan itu secara virtual, dan kembali saya ingin mengemasnya kembali ke karya yang juga ditunjukkan dalam virtual atau rekaman. Dan pesannya, filosofinya, maknanya dalam karya itu. Jadi di sini pesannya saya ingin menyampaikan kita boleh saja membuat hal yang baru ataupun membuat seni kontemporer, tetapi jangan lupa juga pada tradisi kita, jangan lupa juga kepada batasan-batasan tradisi kita, karena kita mempunyai tradisi yang memiliki pakem-pakem tersendiri. Semua. Baik. Jadi walaupun pengembangan itu pasti, perubahan itu pasti, kita juga perlu pijakan dari tradisi-tradisi yang sudah ada. Jadi maknanya sangat dalam ya dalam karya ini. Selanjutnya dari Yanik, apa yang menginspirasi dalam konsep atau ide tersebut dan bagaimana caranya Yanik menuangkan dalam karya itu, idenya itu, serta apa pesan atau makna yang terdapat dalam karyanya yang ini bisa dijawab. Kalau terinspirasi, saya terinspirasi dari kisah beliau Cokodo Api, di mana beliau itu bertapa di sebuah pura yang bernama Pancaring Jagat di Serono. Pada saat pertapaan beliau melihat sinar atau wahyu di angkasa, dan pada saat itu pula beliau melukis sinar atau wahyu itu di permukaan tanah dengan kaki beliau, dan terwujudlah barong api yang kita ketahui sekarang ini. Dan pesan yang Yanik ingin sampaikan dalam karyanya Yanik untuk penikmat seni, untuk mengenalkan bahwa
api merupakan pencetus barongsai style pertama, style Simokadu. Oke, jadi teknik ini membawa kultur budaya ya, mengangkat kultur budaya juga. Jadi saya senang juga terhadap adik-adik yang ingin belajar tentang budaya, tentang sejarah dan sebagainya. Karena juga jangan lupa akan jas merah, itu sangat penting untuk kita semua ya. Dan untuk adik yang terakhir, yang paling kiri, apa yang menginspirasi untuk membuat karya itu dan bagaimana cara adik menuangkan karya itu ke dalam media gerak atau koreografi, serta apa pesan yang ingin disampaikan dalam karya-karya tersebut. Baik, jadi karya Nyuti Rupa ini kami terinspirasi dari cerita penyalon larangan, yakni para sisya yang sedang ngereh. Jadi Nyuti Rupa itu kan berubah wujud, prosesi bagaimana seorang sisya itu berubah wujud. Selain itu, cerita penyalon larangan itu kan sudah umum di Bali. Jadi kami sangat tertarik untuk mengambil konsep penyalon larangan ini tepatnya pada tari sisya tersebut ke dalam bentuk tari kontemporer. Pesannya, kalau prosesi berubah wujud itu banyak yang mengira kalau merupakan suatu perbuatan yang buruk. Tetapi sebenarnya menurut kami prosesi berubah wujud itu ada yang baik dan ada yang buruk. Tergantung kita dalam melaksanakan berubah wujud tersebut. Artinya adik sudah pernah berubah wujud nih, belum pernah lihat orang berubah wujud. Tolong mengganggu sebentar ya, saya parkir nih, kiri turun dulu ya. Oke. Jadi mungkin di sini sangat dalam ya maknanya, saya sangat kagum dan kebetulan untuk semuanya mungkin ilmu itu sebenarnya tidak ada yang jelek, ya nggak? Ilmu itu sebenarnya nggak ada yang jelek, tergantung cara kita pakainya untuk apa. Contoh mungkin sekarang pisau, kalau kita pakai ngupas mangganya dimakan itu kan sehat. Tapi kalau pisau itu kita pakai untuk bunuh orang, kan buruk. Nah seperti itulah ilmu. Ilmu itu bersifat netral. Jadi pesan maknanya sangat dalam ya. Besok-besok jangan berubah wujud ya. Oke. Bagaimana, masih semangat untuk teman-teman penikmat seni semuanya? Oke, di sini ada pertanyaan yang terakhir dulu dari sesi pertama. Ini dari Imade Arma Wilingga Arsa. Kayaknya saya tahu orang ini. Saya Lingga ingin bertanya kepada karya yang berjudul Cokordo Api Barong. Ya, untuk Yanik nih. Apa keunikan Yanik didapatkan di dalam cerita tersebut? Nah, apa yang unik dari cerita itu? Simpel aja. Apa yang unik dari cerita itu? Keunikannya saya lihat pada beliau menggambar sinar atau wahyu tersebut dengan kaki beliau. Jadi uniknya adalah Pada saat beliau menggambar rupa Bagas Kaki Rajo yang dilihat di matahari dituangkan dalam lukisannya yang ditulis oleh Kaki Wah. Jadi itu yang sangat unik dari cerita Barong Api, dan bagi saya sendiri mungkin itulah kewisesan atau kejenangan atau kepintaran dari ide Cokordo Api. Buktinya kalau kita orang normal, kita melihat mataharinya sudah silau. Beliau bisa melihat rupa dari Bagas Kaki Rajo. Jadi kita patut bangga terhadap kultur budaya kita, terhadap tokoh-tokoh kita zaman terdahulu, karena berkat beliau juga sekarang juga kita bisa menikmati hasil karya beliau ya, berupa barong-barong yang ada di Bali sekarang terutama. Oke, masih semangat di sini yang bertiga nih, masih semangat. Oke, teman-teman di sini masih semangat juga? Masih semangat. Oke, jadi sebelum lanjut kita ke pertanyaan sesi kedua, saya juga ingin tahu nih, menurut kalian, boleh saya bertanya ya, selaku moderator ya, saya juga ingin bertanya untuk kalian, menurut kalian tari itu apa sih?
Jadi yang sederhana, tari itu apa? Ya, mungkin dari adikku langsung Mik ya, mau siap ini jawabannya. Baik, sebelumnya menurut saya tari itu merupakan sebuah ekspresi yang diwujudkan melalui gerak-gerak yang indah. Gerak-gerak yang indah. Ya. Oke. Si indah bisa bergerak artinya. Jadi gerak-gerak yang indah. Kuncinya adalah gerak di sana. Oke. Yuk, yang kedua. Oke. Menurut saya tari itu adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan ke dalam gerak yang indah. Yang indah. Oh, lagi indah bisa bergerak di sini. Ya, oke. Ayo, terakhir. Mungkin sama ya jawab saya dengan teman-teman yang samping. Tari itu adalah ekspresi yang dituangkan ke dalam gerak atau ya, benar saya sebut karya misalnya. Karya, oke, karya. Nah, apa itu menurutnya Yani? Yang dituangkan dalam bentuk gerak atau karya. Oke. Ya. Jadi memang benar. Jadi tidak ada yang salah yang pengertian tari menurut kalian semua itu karena semua memiliki pendapat masing-masing. Yang jelas itulah seni. Ya. Jadi perspektifnya banyak, namun tetap kuncinya adalah rasa. Ya, itulah seni yang menyatukan rasa. Nah, oke, kita lanjut nih. Ada pertanyaan lagi. Di sini sesi kedua saya batasi juga 3 pertanyaan ya. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan dari Ayu Devi. Saya ingin bertanya untuk judul karya Nyuti Rupo. Apakah yang dimaksud dan yang divisualkan dalam karya dari yang tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin, dari 2 menjadi 1? Oke, mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan jelaskan mengenai apa itu Nyuti Rupa. Jadi Nyuti Rupa dibagi menjadi 2 kata, yaitu Nyuti yang berarti berubah dan Rupa yang berarti wujud. Jadi dalam karya ini kami mengangkat konsep apa itu berubah wujud seperti ini kan. Jadi yang dimaksud adalah perubahan wujud, ya, transformasi ya, dari wujud satu ke wujud lainnya, seperti itu ya kronologinya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kadek Agung Arya Krishna. Jadi pertanyaannya seperti ini. Perkenalkan, saya Degung, izin bertanya kepada Nyuti Rupo lagi. Dari filosofi Nyuti Rupo, apakah ada pesan positif dan negatif yang disampaikan dalam hal Nyuti Rupo seperti dalam karya ini? Jadi pesannya lagi yang positif ataupun negatif. Jadi untuk pesan positifnya bahwa ilmu dari berubah wujud itu tergantung kita yang menggunakannya. Jadi semua ilmu itu tidak ada yang benar ataupun tidak yang salah. Tidak semua itu benar, tapi tergantung kita dalam melaksanakan atau menggunakan ilmu tersebut. Seperti ini Kak. Oke, ya. Jadi sudah dijawab dengan baik. Nah, di sini ada pertanyaan dari Tri Rai. Yang pertama di sini adalah selamat malam. Saya Mantri izin bertanya untuk karya yang berjudul Mau Rasa. Apakah maksud dari Mau Rasa ini hanya untuk tari Bali yang menggunakan topeng? Jadi pertanyaan seperti itu. Saya ulang ya. Apakah maksud dari Mau Rasa ini hanya untuk tari Bali yang bersifat tradisi yang menggunakan topeng? Apakah yang menggunakan topeng aja disebut Mau Rasa di sini? Seperti itu kurang lebih. Mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini Mau Rasa, di sini saya terinspirasi dari tari Jauk, bukan tari topeng lainnya. Di sini saya terinspirasi dari tari Jauk dan kembali saya bilang di sini saya mengemas dan mengembangkan gerak-gerak ciri khas pada tari Jauk atau pakem-pakem pada tari Jauk tersebut. Intinya khusus pada tari Jauk bukan topeng lainnya. Sukses. Oke, jadi
Ngaurase yang dimaksud di sini lebih mengkhususkan kepada tari topeng jauh. Jauh ini kan topeng juga, ya. Ya. Jadi juga khusus kepada topeng jauh, ya. Oke, ini ada pertanyaan ya yang terakhir dari Satya Ningrum. Ini pertanyaannya menurut saya bagus nih. Saya ingin bertanya kepada 3 koreografer. Saya tahu ketiga koreografer tari tradisinya sangat kuat. Nah, tapi mengapa memilih menggarap kontemporer dan bukan tari kreasi? Nah, mungkin bisa dijawab dari ada dulu dah untuk bawa mic-nya. Oke, semua atas pertanyaannya. Kenapa saya mengambil karya ini dengan saya kemas ke dalam seni kontemporer? Karena menurut saya pribadi, kontemporer itu adalah bersifat bebas, tetapi ingat juga batasannya. Bersifat bebas ini karena saya mengalami kendala-kendala dalam berkarya ini, maka dari itu saya mengambil karya yang bersifat kontemporer karena bagi saya memerlukan waktu yang cukup untuk cukup karena ada kendala saya pribadi semua. Oke, jadi memilih kontemporer karena kebebasan, ada kebebasan di sana. Kebebasan yang bersyarat, seperti itu ya kalau artinya. Oke, mungkin dari ini kenapa bisa milih kontemporer, kenapa tidak tari kreasi ataupun bentuk-bentuk lainnya? Itu bisa dijawab. Kalau secara umumnya kenapa milih kontemporer, karena sudah pernah dibawakan oleh karya maestro Bapak Iman Celito dalam bentuk tradisi. Oke, jadi di sini simpel sekali ya, karena karya konsep ini sudah pernah dibawakan secara kreasi, secara tradisi ya, dalam bentuk tradisi. Jadi Yani ingin membawakan dalam bentuk kekinian atau kontemporer. Ya, oke. Selanjutnya, kenapa bisa memilih ke bentuk kontemporer? Jadi karena kami sebagian besar peserta kami itu lebih fokus kebiasaannya ke tari tradisi. Jadi kami kali ini ingin keluar dari zona nyaman, dan kebetulan di komunitas kami juga ada kelas seperti olah tubuh, kelas menggarap. Jadi di kesempatan inilah kami diberikan untuk belajar lebih luas lagi. Oke, jadi karena ingin keluar dari zona nyaman, ya. Jadi saya bangga nih, suka tantangan jadinya, zona nyaman. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada komunitas Taruna Wandira sudah ikut berpartisipasi dalam mengisi bulan hari. Saya berterima kasih banyak karena tidak menyurutkan niat ya, walaupun masa pandemi, tapi juga bisa tetap berkreativitas. Saya berterima kasih banyak. Oke, saya lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Kadek Nidi. Selamat malam, saya ingin bertanya ke 3 koreografer. Apakah identitas gerak dan keoriginalan karya itu penting dalam suatu karya yang ditampilkan tadi? Terima kasih. Jadi pertanyaannya, seberapa penting originalitas karya, originalitas karya dan identitas gerak? Ya. Seberapa penting menurut kalian? Bisa dijawab? Semua atas pertanyaannya Kadek Nidi dan Kadek Nidi. Bagi Didang, bagi saya originalitas gerak itu sangat penting. Kenapa? Karena dari gerak itu kita bisa menyampaikan, apalagi khusus dengan tari kontemporer, dari gerak kita bisa menyampaikan pesan atau kesan yang ingin kita sampaikan, tetapi bagaimana cara kita membawakan gerak tersebut semua. Oke, selanjutnya Bisa diulang pertanyaannya. Oke. Jadi pertanyaannya itu dari Kadek Nidi ya,
ini bertanya, apakah identitas gerak dan keoriginalan karya itu penting dalam suatu karya yang ditampilkan tadi? Penting nggak menurut Yani? Ya. Sangat penting karena dari gerak-gerak atau karya tersebut kita bisa menyampaikan pesan dan kesan yang ingin kita sampaikan. Kalau identitas gerak, menurut saya, karena belum sejauh itu yang saya pelajari, kalau identitas itu bisa dibilang ciri khas ya. Ya, kalau ciri khas dalam gerak itu karya saya belum saya temui, karena itu bisa dibilang hak penonton untuk menilai karya saya. Kalau sudah bisa dilihat berarti itulah identitas saya, tapi kalau belum bisa dilihat identitasnya berarti proses saya kurang. Oke, jadi Yani lebih berserah kepada perspektif dari penonton ya. Jadi tidak ingin mengklaim bahwa gerak saya baru, gerak saya originalitas, tapi tergantung dari tingkat apresiasi seorang. Oke. Mungkin dari adik yang paling cantik ya, karena juga sendiri. Baik, untuk bagi saya identitas gerak itu sebuah ciri khas. Dan jadi dalam sebuah karya kalau sudah memiliki ciri khas itu berarti karya itu sudah memiliki hal yang mendasar atau hal yang dikenal oleh orang-orang lain. Jadi identitas itu penting. Identitas itu penting untuk mengenalkan ini karya siapa dan itu karya siapa seperti itu. Oke. Berbicara masalah identitas gerak dan originalitas itu merupakan suatu proses, menurut saya proses yang perlu makan waktu yang lama. Jadi semua orang bisa berkarya, tapi untuk mencapai identitas dan keoriginalitasan gerak itu perlu proses. Itu juga bergantung pada pengalaman estetik dan pengalaman empiris dari masing-masing koreografer. Nah, yang terpenting itu sebenarnya benar dikatakan sama Yani. Originalitas itu juga tergantung kepada tingkat apresiasi dari penikmat seni itu tersendiri. Ya, jadi contohnya ketika menurut saya ya, jadi kita sering. Jadi seandainya ada penonton yang belum pernah melihat backflip ya. Jadi yang putar itu, gerak putar itu. Jadi yang belum pernah nonton dia pasti bilang baru, wah itu baru gerakannya. Tapi kalau yang sudah pernah nonton, bertahan tuh sudah pernah itu. Jadi menurut saya tergantung juga kepada tingkat apresiasi dari si penikmat itu sendiri. Jadi itulah seni, ya sangat kompleks, sangat besar. Jadi keren pokoknya. Oke. Masih ada waktu Niki, Bapak panitia semuanya, masih ada waktu ya. Mungkin tarik nafas dulu, udah semuanya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Nada Luneta LTT. Ya, mantap namanya. Proses kreatif apa yang sudah teman-teman lewati sehingga terinspirasi menuangkan Dwi Pramana dalam karya teman-teman? Serta saat penuangan imajinasi teman-teman, apakah ada ide kreatif baru yang ditambahkan? Oke, saya ulangi lagi ya. Proses kreatif apa yang sudah teman-teman lewati sehingga terinspirasi menuangkan Dwi Pramana dalam karya teman-teman? Serta saat penuangan imajinasi teman-teman, apakah ada ide kreatif baru yang ditambahkan? Jadi mohon maaf, saya pribadi kurang. Ini dikhususkan untuk Dwi ya, untuk Dwi Pramana ini. Ternyata saya kira Dwi Pramana, Eka Pramana ternyata luar biasa filosofinya juga pertanyaannya. Jadi saat penuangan imajinasi, apakah ada ide kreatif baru yang ditambahkan? Kan dalam berimajinasi ini, apa ada lagi ide-ide yang baru ketika penuangan itu? Kita melihat celah-celah baru dalam berproses itu ada nggak?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya untuk Nada Luneta. Di sini dalam saya berkarya ada inspirasi atau imajinasi yang nyeletuk apa namanya Spontanitas. ya, spontanitas di pikiran saya, tetapi bukan dari karyanya, tapi dari segi rekam video, karena ini kan karya virtual ya. Mungkin dari rekaman video saya bisa mengambil ya dengan cara close up atau sinematografi, tidak hanya memakai master saja untuk di depan, karena saya ingin menyampaikan alur dan pesan karya ini supaya jelas dan lebih dalam dipakai dengan close up video kamera. Sukses semua. Ya. Jadi dalam proses perekaman, recordingnya, jadi memiliki ide. Awalnya sebenarnya mungkin idenya itu cuma dari master aja ya, dari satu. Tapi Awalnya. Ketika melihat situasi kondisi, ingin menggunakan permainan sinematik ya, sinematografi. Ya, jadi memang betul sekarang apalagi lagi boomingnya karya-karya tadi virtual. Ya. Jadi untuk adik-adik sebenarnya virtual ini bagus untuk teman-teman ya, bukan adik-adik, untuk teman-teman semuanya virtual ini sangat bagus karena kita juga ditantang di sini sebagai selaku pelaku seni. Bagaimana olah kreativitas kita, bukan hanya kita bisa menyajikan karya itu secara luring atau secara langsung, tapi bagaimana karya daring itu biar bisa menarik. Jadi dengan pengambilan close up dan sebagainya. Jadi itulah kelebihan dari seorang pelaku seni atau seniman agar bisa memikirkan hal-hal yang membuat karyanya itu lebih menarik. Ya. Jadi terima kasih, Kadek. Kembali. Wah, ini ada pertanyaan dari kakak kita, Sri Ayu Pratnya Larasari. Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya dari Sri Ayu Pratnya Larasari. Izin bertanya, apa kandungan teks, konteks, dan kontekstual dalam karya ketiga koreografer? Terima kasih. Teksnya apa? Ceritanya, konteksnya diperuntukkan untuk apa? Ya, terus kontekstual. Mohon maaf, saya juga di sini kurang mengerti maksud dari kontekstual ini. Mungkin dengan batas dari pengetahuan saya juga kita sama-sama belajar di sini ya. Mungkin yang dimaksud ini teks adalah ceritanya. Kontekstualnya tujuannya untuk apa? Konteksnya tujuannya untuk apa? Kontekstual itu mungkin saja, mungkin nanti kalau saya salah mungkin bisa dibenarkan di sana. Kontekstual itu mungkin pesannya untuk apa? Ya, silakan dari adik cewek. Jadi konteks dalam karya tari Nyuti Rupa ini yaitu tentang bagaimana berubah wujud itu dilaksanakan ketika karsa dan bakti selaras dengan kemampuan kita. Ketika rasa dan karsa selaras Dengan kemampuan kita. Oke. Teksnya tentang penyalurangan. Ya. Oke. Baik, selanjutnya saya bilang, apa kandungan teks, konteks, dan kontekstual? Jadi apa ceritanya di sana? Konteksnya karya ini untuk apa? Kontekstual, pesan dalam karya ini apa juga? Teks ya bilang. Teks ceritanya. Kalau teksnya di sini mengisahkan atau menceritakan tentang kisah beliau Joko Rapi, di mana pertamanya beliau itu tidak dipercayai bahwa beliau adalah keturunan raja, karena masyarakat tidak percaya. Dibakarlah beliau di Bancengah Polisi Bandung. Pada saat itu pula sedikit pun beliau tidak mengenakan luka bakar, dan pada saat itu pula juga beliau, masyarakat Singapura percayalah bahwa beliau adalah keturunan raja. Oke.
seiring dengan waktu beliau bertapa di sebuah pura yang bernama Pancereng Jagat, yang dimana tempatnya di Serongo Gianyar. Di sana beliau melihat sinar wahyu yang berbaunya seperti raja, ya, dan dilukislah sinar tersebut di permukaan tanah dengan kaki beliau dan terwujud gambaran teter seperti sekarang. Oke, jadi konteksnya ini yang pertama pastinya untuk mengisi acara bulan hari ya. Tujuan dari pembuatan karya ini adalah untuk mengisi acara bulan hari. Nah, kontekstualnya pesannya itu adalah kita tidak boleh lupakan sejarah, karena beliau ide Cokordo Barong Api, ide Cokordo Api, begitu pengabdiannya terhadap seni. Ya, jadi semangat spirit itu yang harus kita tetap jaga untuk seluruh generasi pelaku-pelaku seni yang ada di Bali, bahkan di Nusantara semuanya. Jadi sangat dalam ya untuk dirinya. Nah, mungkin dari Kadep nanti bisa ditanggapi dari pertanyaannya Mbak Laras. Oke, semua atas pertanyaannya. Teks dalam karya saya ini yaitu saya mengemas gerak-gerak ciri khas pada tari tradisi, yaitu khususnya tari Jawa, ke pengembangan ke seni gerak kontemporer. Itu teks dari karya saya. Teks dari karya Tiang. Untuk konteksnya, di sini saya terinspirasi dari tari Jawa, dan saya mengkolaborasikan tari tradisi dan kontemporer, tetapi tanpa merusak pakem-pakem pada tari tradisi. Oke, jadi teksnya adalah tentang menggambarkan tentang mengemas gerak-gerak ciri khas. tari Jawa. Oke. Oke. Jadi konteksnya adalah untuk mengisi, pertama adalah mengisi acara bulan hari Oke. ya, melalui media virtual. Ya, kontekstualnya pesannya yaitu seperti tadi, artinya kita boleh Buat hal yang baru. buat hal yang baru, tapi tetap harus pada pegangan pada tradisi. Iya. Tradisi. Oke. Terakhir ya, kalau nafas semuanya ya, terakhir ya. Ini dari Ari Susana, ya Susana dia. Saya bertanya kepada koreografer Ngau Prasa, ya, bagaimana mengimplementasikan konsep yang diambil sehingga Anda bisa membuat judul Ngau Prasa. Jadi dari ide yang sudah Kadek dapatkan, terus Kadek sudah menyuarakan, kenapa kok Ngau Prasa namanya? Ya. Kenapa nggak Ngau Cinta atau apa, mungkin itu maksudnya ya? Kenapa Oke. Ngau Prasa ya? Semua atas pertanyaannya. Di sini kan saya terinspirasi dari tari Jawa. Ide saya memang terinspirasi dari Jawa. Di sini saya mengemas gerak-gerak ciri khas pada tari Jawa. Kenapa saya mengambil judul Ngau Rasa? Karena kata Jawa itu kan berasal dari kata ngau. Ngau itu artinya mengambil, dan rasa itu ya rasa atau merasakan. Jadi di sini saya mengambil Ngau Rasa itu yang berarti mengambil rasa-rasa pada tari Jawa, maupun dalam gerak-gerak ciri khas pada tari Jawa dan pakem-pakem yang terkandung dalam tari Jawa tersebut. Jadi intinya saya mengambil rasa pada tari Jawa, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya ke dalam suatu gerak yang dikembangkan. Itu semua. Oke. Jadi ini sudah istilahnya bukan dalam ya, artinya ingin mengambil rasa ya. Rasa itu tidak bisa dilihat, tapi kita bisa merasakan ya. Situlah rasa. Oke, jadi untuk pertanyaan itu yang terakhir ini juga menutup dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mungkin dari teman-teman, kakak-kakak semuanya ataupun bapak ibu yang sedang menikmati acara diskusi karya ini, jika ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan ataupun jika ada pertanyaan, mungkin besok kalau ketemu sama koreografernya mungkin bisa ditanyakan secara langsung apa maksud-maksud mungkin dalam karya tarinya. Nah, sebelum saya tutup ini
acara diskusi pada malam hari ini. Saya juga ingin bertanya lagi sekali aja. Ini juga requestan dari teman-teman panitia ya, dari kepada Kak HMJ. Jadi apa kesan kalian serta harapan kalian ke depannya, yang khususnya untuk dunia seni tari lah, untuk diri kalian dan untuk dalam karir kalian menari. Jadi apa kesan kalian dan harapan kalian? Mungkin dari Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pesan yang saya harapkan untuk kedepannya, saya tuju kepada teman-teman komunitas saya, komunitas Taruna Wandira. Saya harap selalu bisa aktif untuk mengikut sertakan komunitas kami dalam acara-acara seperti Niki. Kalau kesan saya sangat luar biasa dalam mengikuti acara seperti Niki, karena ini memang benar-benar pengalaman yang baru untuk kami dalam dunia menggarap. Dan di sini kami juga mendapatkan proses belajar yang sangat banyak seperti ini kan. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Kalau pesan dan kesan dari saya, untuk saya sendiri dulu semoga kedepannya lagi saya bisa lebih memperbaiki dalam dunia menggarap, dan ini juga kesempatan yang sangat bagus untuk saya berkarya, mulai proses berkarya. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Semoga kedepannya saya bisa memperbaiki di dalam dunia menggarap. Oke, terima kasih. Yang terakhir, Oke, semua pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan di sini. Terima kasih atas ajang Bulan Menari Niki sudah menyediakan ruang untuk bebas berkarya. Sedangkan pada kondisi saat ini pandemi yang sangat susah untuk berkarya, ya walaupun dengan karya virtual, tetapi saya sangat berterima kasih atas atas ruang untuk berkaryanya. Dan untuk kedepannya ini saya jadikan pengalaman, karena jujur ini pertama kali saya mengikuti ajang Bulan Menari. Terima kasih. Om Santi. oke, terima kasih banyak. Nah, demikian acara diskusi karya pada malam hari ini, dan tentunya saya selaku moderator mohon maaf jikalau ada kesalahan kata maupun perbuatan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Dan saya juga ingin berterima kasih banyak kembali kepada seluruh panitia penyelenggara, khususnya Prodi Tari serta himpunan mahasiswa jurusan tari. Dan tentunya harapan saya ke depannya adalah bulan menari ini bisa tetap konsisten diadakan walaupun secara virtual, karena kita di dunia seni sangat perlu ruang-ruang dalam proses kita kreativitas. Nah, jadi teman-teman semuanya jangan pernah patah semangat, walaupun pandemi ini tetap semangat dalam masa pandemi ini untuk tetap menjaga kreativitas kita. Nah, sekian dari saya Kadek Karuniata. Hari ini saya akan tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi.